Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan informasi terbaru terkait dengan nasib tenaga honorer khususnya R2 dan R3 di tahun 2026, yaitu tidak diusulkan, terancam hilang masa depan. Bagaimana nasib honorer R2 dan R3 dalam database BKN setelah tanggal 20 Desember 2025? Untuk mengetahui jawabannya, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan nasib dan kesejahteraan tenaga honorer tahun 2026. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini. Surat Badan Kepegawaian Negara atau BKN bernomor 169-5/B/MP/SD/D/2025 tertanggal 9 Desember 2025 menjadi penentu arah masa depan ribuan honorer kategori R2 dan R3 di seluruh Indonesia. Dalam surat yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian atau PPK instansi pusat dan daerah itu, BKN menegaskan adanya penyesuaian jadwal pengangkatan P3K paruh waktu tahun anggaran 2024, sekaligus mengingatkan bahwa tidak semua proses berjalan tepat waktu di daerah. Namun, di balik bahasa administratif itu, ada satu pesan krusial yang berdampak langsung ke nasib honorer. BKN menyampaikan secara eksplisit bahwa kategori R2 dan R3 adalah honorer yang sudah diverifikasi dan tercatat resmi dalam database BKN. Selama ini, database tersebut dipahami publik sebagai bukti pengakuan negara. Namun, surat BKN ini memperlihatkan fakta pahit tercatat belum tentu diangkat. Tanpa pengusulan aktif dari P3K pusat, maksudnya dari PPK pusat maupun daerah, nama-nama dalam database bisa berhenti hanya sebagai data, bukan status. Dalam surat tersebut, BKN menguraikan tahapan penyesuaian jadwal pengisian daftar riwayat hidup atau DRH P3K paruh waktu hingga 15 Desember 2025. Penetapan NI P3K paruh waktu hingga 24 Desember 2025. Masalahnya, tidak semua instansi responsif, tidak semua PPK bergerak cepat, dan tidak semua honorer punya kuasa mendesak atasannya. Dalam praktiknya, honorer berada di posisi paling lemah. Mereka sudah mengabdi bertahun-tahun, namun tidak memegang kendali proses administrasi. Bergantung penuh pada kebijakan pimpinan instansi, menanggung resiko jika PPK lalai atau menunda.
Ketika sistem ditutup, honorer yang menanggung akibatnya bukan pejabat. Jika tidak diusulkan, apa dampaknya? Jika honorer R2 dan R3 tidak diusulkan hingga 20 Desember 2025, maka 1. NIP3K paruh waktu tidak akan terbit. 2. Posisi kerja kembali tidak pasti. Kemudian yang ketiga, posisi kerja kembali tidak pasti. Maksudnya, 2 status hukum sebagai P3K tidak ada dan posisi kerja kembali tidak pasti. Selanjutnya yang keempat, potensi tersisih dalam penataan ASN selanjutnya. 5. Dan yang paling menyakitkan, pengabdian bertahun-tahun bisa terhenti tanpa kejelasan. Honorer R2 dan R3 bukan angka. Mereka guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis yang selama ini menjaga layanan publik tetap berjalan. Kini mereka menunggu satu hal sederhana, diusulkan tepat waktu. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru terkait dengan nasib tenaga honorer khususnya R2 dan R3 di tahun 2026, yaitu tidak diusulkan maka terancam kehilangan masa depan. Bagaimana nasib honorer R2 dan R3 dalam database BKN setelah tanggal 20 Desember 2025. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.